Kita berdoa sekali lagi. Kita belum masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini di gereja maupun dimanapun ada orang mengikuti kebaktian ini dan memimpin, mengarahkan, memberkati kami dalam sepanjang acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong yang mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Kami serahkan seluruh persiapannya dalam tangan Tuhan. Engkau sih tambahi, kurangi, ubahkan sehingga apapun yang Dia katakan, setiap kata-katanya betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Dan biarlah semua dibungkus, dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu. Karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kami konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan kami terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Yang belum percaya, tolong supaya bisa percaya. Yang sudah percaya, tolong untuk bisa ditumbuhkan dan dewasakan. Kami laki-laki sadar setan pasti bekerja dalam sepanjang acara firman. Kuatkan kami supaya apapun yang Dia lakukan, pemberitaan maupun penerimaan bisa terjadi dengan sebaik-baiknya, dan kami semua dibangun olehnya, dan Tuhan makin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan seri Kitab Maleakhi. Maleakhi 2 ayat 10 dengan ayat 16 yang saya berikan tema dosa yang berakibat negatif seumur hidup. Saya tidak tahu berkenaan dengan hal ini kalau ditinjau dari sudut Tuhan ya. Apakah memang setiap dosa punya akibat negatif selama-lamanya? Atau karena diampuni oleh Kristus, akibat negatifnya cuma sebentar saja, dan itu berlaku untuk semua dosa juga. Tapi itu bukan urusan saya saat ini. Yang saya soroti adalah dari sudut pandang kita ya. Dosa-dosa tertentu itu kita minta ampun beres. Tapi dosa-dosa tertentu kita minta ampun, dan bahkan kalaupun diampuni, hukumannya hilang, tetapi akibatnya itu tetap ada. Dan untuk dosa-dosa tertentu, akibat negatifnya itu seumur hidup. Baru hilang kalau kita masuk surga. Tentu saja bagi orang yang percaya sungguh-sungguh pada Kristus. Mari kita baca teksnya lebih dulu, saudara. Maleakhi 2 ayat 10 dan ayat 16. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan kecil dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian.
sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan ini? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Kalau ini dikatakan yang laki jangan tidak setia terhadap istri, ini tentu tidak hanya berlaku satu arah ya. Tidak ada kemungkinan berlaku satu arah. Cuma orang laki yang harus setia terhadap istri, lalu istri boleh tidak setia, dan boleh berzina sak maunya, sak enaknya, udelnya. Tidak ada kemungkinan Alkitab ditafsirkan seperti itu. Tuhan tidak membedakan yang tidak setia itu yang laki ataupun yang perempuan. Jadi jangan yang perempuan senang baca ayat ini. Kalau kekiran sama suami yang berzina, bacakan ayat ini padahal dia sendiri berzina. Saudara, seperti tadi saya katakan ada dosa-dosa yang setelah kita sesali dan tinggalkan. Tidak lagi memberikan akibat atau penderitaan langsung atau nyata kepada kita. Tetapi ada dosa-dosa tertentu sekalipun sudah kita sesali, kita sudah minta ampun, tetap memberikan penderitaan seumur hidup kita. Kalau kita orang Kristen sejati, dosa itu kita sesali dan kita minta ampun dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti mengampuni. Hukuman tidak ada. Tipikal oleh Kristus tidak ada. Tapi tetap akibat itu beda dengan hukuman. Akibatnya bisa memberikan penderitaan seumur hidup kita. Dalam bacaan kita hari ini, Maleakhi membahas dosa-dosa seperti ini. Pertama, saudara, mari kita lihat dosa-dosa Israel. Hal yang pertama adalah kawin campur. Ayat 11 kita baca sekali lagi. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Dan telah, ini yang saya tekankan ya, telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Jadi menikah dengan perempuan yang tidak seiman, yang menyembah berhala. Jadi itu yang dimaksud dengan kawin campur ya. Dan ini juga bisa terjadi pada saat ini. Apakah saya menikah dengan penyembah berhala atau bukan penyembah berhala itu tidak terlalu jadi soal. Tapi pokoknya saudara Kristen sungguh-sungguh menikah dengan orang yang non-Kristen atau Kristen KTP, maka itu sebetulnya sudah termasuk sama dengan kawin campur ini. Maka mari kita lihat beberapa poin ya. Poin A, Keluaran 34 ayat 15 dan 16. Dan nanti Ulangan 7 ayat 3 dan 4. Jelas melarang orang Israel kawin campur dengan penduduk Kanaan. Ini bukan urusan rasial ya, kebangsaan, tidak. Tapi urusan agama yang berbeda. Orang Israel menyembah Yahweh dan penduduk Kanaan menyembah berhala, maka tidak diizinkan menikah dengan mereka.
baik yang laki menikah yang perempuan sana, maupun yang perempuan menikah dengan laki sana, kedua arah itu dilarang ya. Mari kita baca ayatnya, Keluaran 34 ayat 15-16. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka, berzina ini perzinahan rohani rasanya ya. Tapi memang dalam penyembahan berhala mereka juga ada perzinahan fisik. Dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau. Ya, mestinya kan dipunahkan. Tapi ini nggak ada perjanjian. Lalu mereka sembah berhala, diundang nanti Israelnya. Dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Jadi dilarang kawin campur itu laki-laki jelas sekali tujuannya agama. Nanti kamu diajak ke agama mereka yang kafir yang menyembah berhala ini, dan lalu ikut ke sana, dan lalu anak-anakmu juga berzina secara rohani, menyembah patung-patung, dewa-dewa, kafir, dan sebagainya. Lalu Ulangan 7 ayat 3 dan 4. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, jika mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Jadi saudara jelas bahwa ini sesuatu yang bukan dianggap remeh ya. Seringkali orang, bahkan gereja, bahkan pendeta meremehkan kawin campur. Menikahkan orang Kristen, Protestan dengan karismatik. Selama dua-duanya betul-betul percaya Kristus, itu bukan masalah. Ya bisa menimbulkan masalah, tetapi itu tidak dilarang. Tapi menikahkan orang Protestan yang betul-betul beriman kepada Kristus dengan orang Katolik atau dengan Advent, apalagi dengan saksi Yehova, Mormon, dengan orang liberal, dengan orang dari gereja yang sesat. Saya tidak peduli gereja sesat itu Protestan atau karismatik atau apapun. Sekarang sedang ramai sekali dibicarakan di Facebook tentang ES. Ya, ini kalau saya suruh menikahkan jemaat saya dengan jemaatnya ES, 1000% saya tolak. Saya tidak bakal mau. Karena ini sudah sesatnya kebablasan, tidak karu-karuan, betul-betul kesesatan yang luar biasa gila. Yang menurut saya, sudah saya katakan tempoh hari ya, tidak perlu dibahas. Orang-orang yang bahas ini mau bahas untuk apa? Saksi Yehova mereka gak bahas, Mormon mereka gak bahas, Advent mereka gak bahas. Untuk apa bahas ES? Dan sebetulnya kalau saya malah bersyukur. Dari dulu dia sudah sesat, sekarang tambah parah sesatnya, lebih bagus, saudara. Sehingga makin menyolok, makin kelihatan. Banyak orang Kristen yang buta, total terhadap Alkitab, yang tidak bisa menganggap ajaran dia sebagai sesat. Dan karena itu, untuk apa dibahas? Kalau orang Kristen sampai tertipu oleh ajaran ES, ikut dia, ya biarkan saja dia masuk neraka lah. Itu selayaknya karena dia jelas tidak berpegang pada Alkitab, tidak membacanya, tidak mempelajarinya.
sepenuhnya salahnya dia. Kenapa saya mau membahas saksi Yehova? Karena argumentasinya kuat bagi orang yang tidak mengerti. Tapi ajaran ES ini argumentasi apa, saudara? Misalnya yang saya pernah bahas, Corpus Delicti, tidak ada argumentasi apapun, konyolnya luar biasa. Saya lanjutkan ya tentang kawin campur ya. Dari ayat-ayat di atas ini terlihat bahwa alasan Tuhan melarang kawin campur adalah supaya mereka tidak terjatuh pada penyembahan berhala yang dilakukan oleh penduduk Kanaan itu. Jadi jelas bahwa sebetulnya larangan ini tidak hanya berlaku untuk kawin campur dengan penduduk Kanaan saja, tetapi dengan semua bangsa kafir yang tidak menyembah Yahweh. Dan Ulangan 21 ayat 13 mendukung pandangan ini. Karena dalam teks ini dikatakan bahwa orang kafir yang sudah disucikan boleh dikawin oleh orang Israel. Jelas bukan rahasia. Sudah disucikan maksudnya sudah memeluk agama Yahudi dan sebagainya, maka dia bukan kafir lagi. Maka boleh kawin. Ya, jadi jelas dari ayat ini yang nanti kita akan bacakan, ini bukan larangan karena urusan rasial, tapi ini larangan karena urusan agama. Tuhan tidak mau orang yang sama dia kawin dengan orang agama lain yang menyembah berhala, lalu ketularan penyembahan berhalanya. Dan ingat ya, karena kita memang ada dalam keadaan total depravity. Bahkan kita sudah percaya Kristus pun kebejatan itu tidak hilang dan tetap masih ada kecenderungan untuk kebejatan, ke arah kebejatan itu. Maka jauh lebih gampang orang bejat menulari orang saleh dengan kebejatannya daripada sebaliknya. Mari kita baca ayatnya, Ulangan 21 ayat 13. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapaknya sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau mengambil dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Jadi ini proses penyuciannya. Saya tidak ngerti kenapa prosesnya seperti itu. Saya tidak pernah eksposisi saat ini. Tapi pokoknya kalau sudah disucikan, maka boleh dinikahi. Semuanya jelas menunjukkan bahwa sebetulnya Tuhan tidak anti dengan pernikahan antar bangsa yang berbeda, tetapi antara kepercayaan atau agama yang berbeda. Karena itu ayat 11 tadi bukan sekedar menyebutkan perempuan asing. Kalau cuma perempuan asing kan cuma kebangsaannya yang lain, ya. Tapi dikatakan anak perempuan Allah asing, berarti agamanya yang disembah oleh dia beda. Di sini sembah Yahweh, di sana sembah berhala. Dan pada zaman itu mungkin bisa dikatakan bahwa tidak ada bangsa selain Israel yang menyembah Yahweh. Jadi semuanya berhala. Kalaupun bukan berhala, mereka tidak menyembah Yahweh. Jadi agamanya tidak ada yang sama. Ya, akhirnya memang ada beberapa orang yang menjadi proselit begitu ya, memeluk agama Yahudi seperti misalnya Naaman, Rahab dan sebagainya, Rut. Ya. Tapi kalau mereka masih tetap menyembah Allah asing, tetap beragama lain, maka pernikahan seperti itu dalam Perjanjian Lama jelas dilarang. Dan itu berlaku terus sampai zaman Perjanjian Baru, sampai sekarang, dan sampai seterusnya. Saya mengutuk gereja-gereja, pendeta-pendeta yang mau memberkati pernikahan beda agama.
Jelas mereka bukan orang yang Alkitabiah ataupun Injili. Mereka adalah nabi-nabi palsu bagi saya. Saya tidak peduli alasan apapun yang mereka gunakan. Mereka bisa gunakan ayat dari 1 Korintus 7, tapi ayat itu tafsirannya sangat berbeda dengan cara mereka menafsirkan karu-karuan ngawur saja. Tidak ada ayat yang mengizinkan pernikahan beda agama. Dan sungguh-sungguh Kristen harus menikah dengan sungguh-sungguh Kristen. Kalau Kristen KTP mau nikah dengan siapapun saya tidak ngurus, tapi saya juga tidak mau memberkati pernikahannya juga. Ya, tapi saya tidak terlalu peduli karena sama kafirnya. Kristen KTP dan kafir sama kafirnya. Ingat baik-baik ya. Kalau saudara Kristen KTP, saudara kafir. Sekalipun kawin campur dilarang secara begitu jelas, tapi dalam sejarah Israel berulang kali terjadi kawin campur tersebut, seperti dalam teks-teks di bawah ini. Ini Raja Salomo ya. 1 Raja 11 ayat 1 dengan ayat 4. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Memang cuma dikatakan perempuan asing, tapi mereka juga menyembah berhala, terlihat dari konteksnya ya. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Pada tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Totalnya 1000 ya. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Apakah Salomo murtad sungguh-sungguh? Saya jawab cuma singkat saja, tidak. Nanti kalau ada pelajaran tentang perseverance of the saints, poin kelima dari tulip, itu termasuk kelas berbayar, maka saya akan menjelaskan apa argumentasinya bahwa Salomo itu tidak murtad secara total. Tapi di sini saya tidak ada waktu menjelaskan itu. Dan saya cuma katakan tidak. Dia hanya mirip seperti Naaman gitu ya. Naaman kan minta izin kepada Nabi Elisa yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan dia. Kalau rajanya masuk ke kuil dan nyembah berhala, izinkan aku mengikuti sujud. Masa rajanya sujud, ya tidak sujud. Dan Elisa mengizinkan. Saya tidak setuju dengan Elisa. Sama seperti John Owen juga tidak setuju dengan Elisa. Seharusnya dia melarang. Tidak peduli sujud penyembahnya itu hanya secara fisik. Tapi secara batin atau rohani, dia tetap hanya menyembah Yahweh. Itu tetap dosa. Dan Salomo juga sama. Sungkan sama istri-istri ini. Artinya laki yang kuatnya, kerasnya bagaimanapun bisa meleleh menghadapi istri-istri yang cantik, yang muda. Ini Salomonya sudah tua lakinya. Sehingga dia tidak nuruti gimana. Dia cinta mereka. Tapi seharusnya dia lebih cinta Tuhan. Tapi ternyata dia jatuh. Dia mau menyembah berhala sekalipun hanya secara fisik. Sekarang poin kedua, 1 Raja 16 ayat 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Ini Raja Ahab ya.
Seakan-akan sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kalau ini memang sungguh-sungguh menyembah. Lalu kita masuk dalam poin ketiga, Nehemia 13, ayat 23 sampai 27. Pada masa itu juga aku lihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, dan perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu, dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukul dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu pada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasih Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Jangan pernah mengatakan, tidak apa-apa aku kawin dengan orang kafir, karena imanku kuat dan pengetahuan Alkitabku banyak. Saudara, Salomo ini terkenal sangat bijaksana. Dan dia orang yang sangat rohani sebetulnya. Kalau dia bisa jatuh, saudara siapa? Saudara bilang saudara tidak mungkin jatuh. Setan itu begitu pintar, belokkan terus dikit. Mungkin mula-mula cuma ya mengizinkan istrinya dirikan kuil berhala. Lama-lama dia yang dirikan kuil berhala. Lama-lama ngantarkan istrinya ke kuil berhala. Lama-lama ikut masuk. Lama-lama secara fisik sujud menyembah juga. Setan itu, sudah saya katakan dalam doa saya tadi, begitu licik. Mungkin terasa berkat, dapat istri cantik, istri muda, tapi sebetulnya dia dapat kutuk. Jadi pikirkan, untuk pernikahan beda agama ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Bukan hal yang patut diremehkan. Cuma kalau kita memang Kristen sungguh-sungguh dan mau menikah dengan Kristen sungguh-sungguh, harus diakui nyarinya itu luar biasa sukar. Di Indonesia yang Kristennya lumayan banyak saja, Kristen sejatinya itu yang sangat sedikit. Bahkan kalau sudah nyari di gereja yang kelihatan Injili, sangat sedikit orang yang sungguh-sungguh Kristen. Jangankan kalau sudah nyari di gereja yang tidak karu-karuan. Sekarang poin keempat, karena ini panjang, saya minta saudara membaca sendiri ya. Esra pasal 9 dan pasal 10, dua pasal. Itu juga ada pernikahan campuran seperti itu. Jadi silakan baca sendiri. Saudara, ini menunjukkan bahwa ini merupakan daerah rawan, di mana banyak orang jatuh ke dalam dosa. Karena itu hati-hatilah dengan kawin campur. Dan kalau saudara adalah seorang hamba Tuhan, banyaklah memperingatkan jemaat saudara akan bahaya dari kawin campur. Dan juga jangan mau memberkati pernikahan campur itu. Terkutuklah saudara kalau saudara mau memberkati. Tidak peduli seorang hamba Tuhan siapa. Seorang terkutuk. Mestinya yang saudara lakukan, nasihati dia dengan keras dan tegas. Tidak boleh kamu kawin campur.
tunjukkan cerita Salomo pakai ayat-ayat ini. Dan yang membahayakan saudara adalah kalau orang waktu tertarik pada seorang cewek gitu ya, ini tentu berlaku bolak-balik ya. Sekarang cowok tertarik sama cewek, tapi dia tahu ceweknya tidak Kristen atau dari gereja yang tidak karu-karuan. Mereka sudah pendekatan, lalu sama-sama senang. Nah ini yang tidak boleh. Injil dulu ajak gegeran tiap hari dulu sampai dia bertobat, baru boleh pacarannya dimulai. Karena kalau sudah pacarannya dimulai, lalu sudah sukar sekali mau tidak kebablasan untuk diteruskan ke pernikahan, sudah sama-sama jatuh cinta. Jadi sekalipun saya sudah begitu sering bicara tentang hal ini, saya tidak bosan-bosannya untuk membicarakannya lagi. Karena ini memang daerah rawan, dan sangat banyak orang yang jatuh ke sini. Dan kalau sudah jatuh ke sini, maka itu betul-betul celaka. Sekarang sudah poin B. Dalam perjanjian baru, tadi sudah saya singgung, tapi sekarang saya berikan ayatnya. Orang percaya atau Kristen yang saya maksudkan yang sungguh-sungguh ya, dilarang untuk menikah, bahkan pacaran pun jangan. Kalau mau pacaran, pokoknya Injil itu sampai bertobat dulu, yakin setelah dia bertobat baru boleh pacaran dan lanjut ke pernikahan. Tapi kalau tidak, dilarang untuk menikah, bahkan dilarang pacaran dengan orang yang tidak percaya atau tidak Kristen. Dia Kristen KTP atau dia beragama lain sama saja. 2 Korintus 6:14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Tuhan katakan itu pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kalau mau lebih jelas, baca lebih lanjut ayatnya, baca sendiri ayatnya ya. Ayat 15 dan terusnya. Tidak ada persamaan betulnya ya. Memang waktu jatuh cinta rasanya cocok semua. Tapi nanti kalau sudah menikah, punya anak dan sebagainya, cintanya sudah memudar, maka ketidakcocokan dalam agama ini pasti jadi masalah besar. Misalnya, yang laki Kristen, yang perempuan tidak Kristen. Yang laki mau ngajak anaknya pergi ke gereja, anak ke sekolah minggu, dia ke kebaktian dewasa. Yang perempuan ingin ajak anaknya piknik. Nah ini bisa kegeran kan. Yang laki ingin memberikan persembahan persepuluhan. Yang saya percaya memang diharuskan. Yang perempuan marah. Kamu kasih aku masih kurang kok. Kasih persembahan persepuluhan buat gereja banyak sekali. Kenapa tidak dikasihkan aku? Wah, gegeran lagi. Dan macam-macam hal itu sangat bisa membuat gegeran. Karena yang satu hidup dengan prinsip Alkitab, dia Kristen. Yang satunya kafir, hidup dengan prinsip duniawi. Maka mula-mula rasanya damai-damai saja, tapi lambat laun itu akan terjadi gegeran, tidak terhindarkan menurut saya. Kalau bisa tidak gegeran, itu karena salah satu kompromi. Yang kafir itu orangnya sabar misalnya, ya sudahlah, saya ngalah terus. Nah itu masih bisa.
Tapi dia diajak ke gereja, dia pergi gereja, dia tidur di gereja, dia nggak bisa dengar, apa gunanya sebetulnya? Dan yang cilaka adalah kalau yang Kristen yang kompromi. Diajak piknik, ya sudah piknik saja lah, nggak usah ke gereja. Diajak ini, diajak itu. Akhirnya imannya berantakan. Dan seperti saya sudah katakan tadi, kita masih ada sisa-sisa dari total depravity, bahkan sekalipun kita adalah orang Kristen sejati. Jadi penularan itu jauh lebih gampang dari yang buruk menulari yang baik daripada sebaliknya. Yang kafir menulari yang beriman daripada sebaliknya. Sekarang kita lihat ayat yang lain, 1 Korintus 7, ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Terikat maksudnya tidak boleh dia kawin lagi gitu ya. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Seandainya ayatnya berhenti sampai di sini, maka dia berarti boleh menikah bahkan dengan yang kafir atau yang tidak seagama. Tapi Paulus menambahkan kata-kata ini. Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Dia bicara pada jemaat Korintus, orang Kristen. Maka kalau istri itu kehilangan suami karena meninggal, ya boleh kawin lagi boleh. Tapi harus dengan orang yang seiman. Dalam negara yang mayoritas penduduknya adalah orang Kristen, maka larangan itu tidak akan terlalu berat. Tapi sekarang ini negara yang mayoritas Kristen itu yang mana, saudara? Amerika, Australia, Eropa. Mereka itu negara Kristen tapi pro LGBT. Itu bisa dianggap Kristen, saudara. Mereka pro abortus dan macam-macam tindakan terkutuk yang lain. Jadi dalam negara yang mayoritas penduduknya adalah orang Kristen pun, ini larangan bisa menjadi berat karena akhir zaman itu yang murtad begitu banyak, gereja-gereja ditutup, dijual, bahkan dijual kepada orang Islam, diubah jadi masjid. Tapi saudara, dalam negara-negara di mana Kristen merupakan golongan minoritas, maka ini bisa dirasakan sebagai suatu pembatasan yang sangat berat. Kapan dapatnya gitu? Kalau mau cari Kristen sejati. Di Injil belum tentu bertobat kan? Tapi sekalipun ini dianggap sangat berat, pikirkan ini ya. Sebetulnya larangan ini diberikan oleh Tuhan bukan untuk membatasi orang Kristen atau membuat berat hidupnya. Tapi demi kepentingan dan kebahagiaan orang Kristen sendiri. Orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak mungkin bisa hidup harmonis dengan orang yang tidak Kristen atau bahkan dengan orang Kristen KTP. Suatu pernikahan di mana yang seorang hidup menurut kitab suci atau firman Tuhan, sedangkan pasangannya hidup menurut dunia, pasti tidak akan cocok. Cocok pada waktu pacaran, tapi tidak bisa cocok pada waktu pernikahan selanjutnya. Yang sudah saya berikan contoh ya. Hari Minggu yang Kristen kepengen ke gereja, yang kafir ingin piknik. Yang Kristen ingin bawa anaknya ke sekolah minggu, yang kafir ingin membawanya ke kebun binatang atau piknik keluar kota atau apapun. Setiap awal bulan yang Kristen ingin memberikan persepuluhan, sedangkan yang kafir tidak mau memberi. Nah, ini pasti bisa menjadi sumber pertengkaran. Dan saya kira banyak hal yang lain lagi. Memang pada waktu masih pacaran, ketidakcocokannya akan tertutup oleh cinta mereka yang masih berkobar-kobar. Tapi setelah mereka menikah, cinta yang berkobar-kobar itu sukar dipertahankan untuk selamanya, saudara.
Hanya Tuhan mungkin yang bisa mencintai kita tetap secara sama. Dari dulu sampai sekarang selama-lamanya sama. Tapi manusia biasanya cintanya menjadi pudar. Dan pada saat itu, maka ketidakcocokan ini yang tadi ditoleransi, yang sekarang menimbulkan gegeran ribut ramai sekali. Sekarang poin C, saudara. Kalau saudara adalah orang yang melakukan kawin campur, dan pada suatu waktu saudara bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, memang saudara pasti diampuni. Ini saya bicara Kristen sungguh-sungguh ya. Tapi mungkin sekali penderitaan akan terus mengikuti saudara seumur hidup saudara. Sudah ada menikah, nggak cocok, kueger terus. Saya menyadari salah aku kawin dengan dia. Lalu minta ampun dengan sungguh-sungguh. Pasti diampuni. Tapi akibat ini bisa Tuhan menghilangkan, dan dalam pernikahan-pernikahan tertentu yang tidak Kristen itu akhirnya menjadi Kristen. Tapi apakah jaminannya bahwa itu akan terjadi? Tidak ada. Kalau itu tidak terjadi, akibat ini terus mengikuti saudara seumur hidup. Kalau jangan main-main dengan dosa kawin campur ini. Apa yang sekarang rasanya enak, nantinya bisa menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Mungkin juga perempuan yang tidak Kristen itu bisa sekali kelihatan lebih menarik ya. Kalau Kristen mungkin mereka tidak mau pakai pakaian-pakaian yang terbuka di mana-mana gitu ya. Tapi yang kafir-kafir itu pakai pakaian seperti itu. Bagi orang laki, itu lebih menyenangkan, lebih menarik, lebih seksi, dan sebagainya. Sehingga lebih tertarik untuk menikahi yang non-Kristen. Tapi apa yang sekarang rasanya enak, nanti bisa menjadi sangat menyakitkan, dan itu bisa berlangsung seumur hidup. Hal yang kedua, saudara, menceraikan istri. Di dalam ayat 16 dikatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, poin A ini rupanya timbul karena adanya istri-istri asing itu. Mereka lalu cerai. Ya. Akhirnya orang-orang Yahudi itu setelah punya istri-istri asing, mereka menceraikan istri-istri yang pertama, yang sama-sama Yahudi. Karena istrinya sudah pasti ngamuk kalau suaminya kawin laki. Apalagi lalu ini nyembah berhala. Rumahnya lalu diisi dengan berhala dan sebagainya. Ini akan timbul gegeran. Tapi ya orang lakinya daripada menceraikan istri yang muda, yang seksi, yang kafir itu, lebih baik menceraikan istri-istri lamanya. Dari sini terlihat bahwa dosa yang satu boleh dikatakan selalu menarik kepada dosa yang lain. Kan tuh kalau setan membujuk dosa sekali saja, ini saja. Bolos PA sekali saja, bolos kebaktian sekali saja, dan sebagainya. Jangan percaya tipu daya licik dan omong kosong itu. Karena kalau ada sekali, nanti ada dua kali. Bolos pertama itu sukar, bolosnya kalau sudah rajin, tapi sudah bolos sekali. Bolos keduanya pasti lebih gampang. Demikian juga 3 ke 4 akhirnya bolos terus. Kan tuh jangan mau menuruti bujukan setan seperti itu. Kalau sudah menurutinya, dosa yang pertama itu akan mendorong saudara untuk melakukan dosa yang kedua, ketiga, dan seterusnya.
Seperti Kain membunuh Habil, kenapa saudara? Hanya karena iri hati. Seluruh dunia waktu itu kosong, boleh dikatakan. Cuma ada 4 orang. Dan 2 bersaudara ini, tapi dunia itu tidak cukup menampung 2 bersaudara, di mana yang satu iri hati kepada yang lain. Jangankan satu gereja menampung 20-30 jemaat atau 100 jemaat, di mana satu sama lain saling iri hati. Kalau saling iri hati, ya sak dunia tidak bisa nampung 2 orang yang iri hati kok. Sak gereja nampung 100 yang iri hati atau 30 yang iri hati. Berantakan semua. Iri hati laki-laki sekalipun dosa itu kelihatan remeh. Jangan pernah dibiarkan, sudah harus minta ampun dan minta Tuhan mengubahkan hal itu. Sekarang sudah poin B, Malia kedua ayat 16 ini memang mengatakan bahwa Tuhan membenci perceraian. Dan dalam perdebatan tentang apakah kalau salah satu berzina, maka pihak yang tidak bersalah itu boleh menceraikan dan boleh menikah lagi. Sangat banyak orang-orang bodoh dari pihak yang melarang cerai secara mutlak, tidak peduli terjadi perzinahan, tidak boleh cerai, menggunakan ayat-ayat seperti ini. Tuhan benci perceraian. Saudara, ayat-ayat seperti ini, Tuhan benci perceraian, dan ayat-ayat manapun yang melarang perceraian, itu ayat-ayat yang berlaku umum. Tapi secara khusus ada perkecualiannya. Yaitu kalau terjadi perzinahan. Dan ini ada ayatnya, saudara. Ya. Tapi mereka bisa putar balikan, tidak karu-karuan. Saya sudah punya pembahasannya secara sangat lengkap, sehingga saya bisa hancurkan semua argumentasi dari orang-orang yang melarang cerai secara mutlak. Matius 5:32 dan Matius 19 ayat 9. Yesus mengatakan bahwa perceraian dilarang kecuali, perhatikan ya, kecuali, ini namanya perkecualian. Yang tadi kan umum, saudara ya. Tapi yang ini perkecualian. Jadi kalau terjadi perzinahan, boleh. Mari kita baca ayatnya ya. Matius 5:32. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina. Ia menjadikan istrinya berzina. Itu dosa jelas ya. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ini siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan untuk berbuat zina, ini kalau cerai bukan yang sah ya. Tapi kalau cerainya itu karena suaminya berzina, ini cerai yang sah. Banyak pendeta yang kalau ada konseling begitu ya, istriku berzina atau suamiku berzina, dia selalu berusaha rujukkan. Kalau terpaksa tidak bisa, baru dia setuju cerai. Saya tidak. Pokoknya itu bukan gosip, bukan cuma isu hoax dan sebagainya. Kabar angin, tidak. Betul-betul dipastikan pasangannya berzina. Saya langsung memberikan pilihan itu kepada dia. Kalau kamu memang betul-betul tahu, yakin itu mau zina, ini haknya. Kamu boleh menceraikan dia, itu bukan dosa, bahkan kamu boleh menikah lagi. Tentu saja dengan yang seiman. Pihak yang berzina tidak boleh menikah lagi. Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepada barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, ini ayat ini, saudara, ada yang menafsirkan boleh menceraikan saja.
Kalau terjadi zina, boleh menceraikan saja. Tapi mayoritas penafsir yang mengizinkan cerai itu mengizinkan juga kawin dengan perempuan lain. Kalau terjadi zina ya, terjadi zina, boleh ceraikan, dia boleh nikah lagi. Karena tujuan dari cerai itu memang pernikahan lagi. Kalau memang tidak boleh nikah lagi, ya buat apa cerai? Ya hidup sendiri-sendiri saja, tidak usah cerai. Hidup terpisah. Tapi di sini menceraikan tujuannya kawin lagi. Jadi kecuali karena zina ini berlaku untuk seluruh kalimat. Bukan hanya berlaku untuk menceraikan, tapi berlaku juga untuk kawin dengan perempuan lain. Jadi zina adalah satu-satunya alasan yang menyebabkan seseorang boleh, tapi tidak harus ya. Boleh, saya katakan boleh. Kalau dia mau tetap menerima sebagai istri, ya sudah, tidak ada masalah. Tidak ada keharusan menceraikan. Ya, jangan ekstrem. Kalau terjadi zina harus cerai, tidak. Dia boleh, bukannya harus. Juga saudara, bagi orang-orang yang anti perceraian secara mutlak itu, mereka mengatakan kalau gitu tidak mengampuni. Saudara, ini beda dengan tidak mengampuni. Pengampunan tetap harus diberikan. Tidak boleh ada dendam dalam hal itu. Tapi penerimaan sebagai pasangan hidup tetap diterima sebagai pasangan hidup merupakan sesuatu yang berbeda. Saya berikan saudara ilustrasi. Kalau saudara seorang majikan ya, katakan saudara punya pelayan atau saudara seorang bos punya pegawai, mencuri sekali tertangkap basah. Saya ampuni dan saya tetap terima dia sebagai pegawai atau sebagai pelayan. Boleh, boleh. Tapi langsung pecat juga boleh. Apakah kalau kita memecat, berarti kita tidak mengampuni? Kita harus dendam pada orang itu? Tidak boleh dendam. Tapi boleh memecat. Saya mengampuni, tetapi saya tidak lagi bisa menerima dia sebagai pegawai atau pelayan. Karena orang ini sudah mencuri, nanti sukar dibayangkan dia tidak mencuri lagi. Di sini sama. Sudah berzina, kita mengampuni, harus. Tapi tidak lagi menerima sebagai pasangan hidup. Karena yang sudah berzina itu sukar terbayangkan dia tidak berzina lagi. Bandingkan juga dengan Yeremia 38 yang menunjukkan bahwa Tuhan sendiri menceraikan Israel yang melakukan perzinahan rohani. Penyembahan berhala. Memang ini secara rohani, tapi prinsipnya sama. Terjadi zina, Tuhan menceraikan. Jadi kita baca Yeremia 3 ayat 8 ya. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya, aku telah menceraikan Israel perempuan murtad itu dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Memang ada juga alasan cerai yang lain ya. Ada juga yang berdasarkan Ulangan 22 ayat 13-21 mengatakan bahwa ketidakperawanan pada saat pernikahan yang menunjukkan bahwa dia pernah berzina atau melakukan hubungan seks dengan orang lain sebelum pernikahan merupakan alasan yang sah untuk menceraikan istri. Kita baca ayatnya ya, Ulangan 22 13-21. Apabila seseorang mengambil istri dan telah mengambil perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini ku ambil menjadi istriku,
Tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu. Saya tidak tahu bagaimana caranya mereka memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Tanda-tanda keperawanannya bagaimana? Kalau yang laki itu waktu hubungan seks pertama lalu tidak ada darah keluar dan sebagainya, itu memungkinkan, sekalipun itu sebetulnya belum tentu kan hubungan seks, karena selaput darah bisa pecah karena hal-hal yang lain, karena benturan atau karena olahraga dan sebagainya. Tapi ya zaman itu tentu tidak dimengerti hal seperti itu. Jadi kalau tidak ada darah maka dianggap tidak perawan. Tapi yang ayahnya dan ibunya membuktikan atau memperlihatkan tanda keperawanan, bagaimana saya tidak ngerti. Saya lanjutkan dengan ayat 16. Dan ayah si gadis teruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anak kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya, dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada aku dapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu, tapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua kota itu. Ada kata kain, ya. Apakah ini dugaan yang saya belum pernah eksposisi teks ini. Dugaan saya adalah begini ya. Pada malam pertama itu harus menikah, dan menikahnya itu tidak bisa lalu honeymoon sendirian di luar kota, tidak boleh. Harus di rumah dari orang tua si gadis. Jadi kalau misalnya ada tanda darah, kan mesti kena spraynya. Kalau yang laki memfitnah, ada tanda darahnya di spraynya, maka orang tuanya punya bukti keperawanan itu. Itu cuma dugaan, saya tidak tahu persisnya. Karena ada kata membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendenda dia 100 sikal perak, dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya, tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikian harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu. Memang dalam zaman PL, perzinahan, kalau perempuan itu pernah berzina, hukuman mati. Zaman PP kelihatannya kayaknya digantikan dengan pihak suaminya boleh menceraikan. Karena itu sudah ada pasangan yang mau menikah, kalau saya counseling, saya katakan kamu harus saling buka kartu tentang apakah kamu masih perawan atau tidak, dan yang lelaki masih jejaka atau tidak. Loh kan jejaka, laki kan tidak ada tanda-tandanya. Memang tidak ada tanda-tandanya. Tapi kalau belakangan teman-teman si laki bersama dengan siapa dia dulunya sering berzina, lalu melapor kepada istrinya, dan entah bagaimana bisa ada bukti, maka sama saja terjadi. Boleh saja yang istri menceraikan suami yang ternyata waktu menikah sudah tidak jejaka. Jadi harus saling buka kartu. Aku sudah tidak perawan, aku sudah tidak jejaka. Kalau dua-dua saling menerima, ya sudah menikah. Dan itu tidak boleh dipersoalkan lagi dalam pernikahan, kalau sudah diterima saat itu. Tapi kalau tidak buka kartu, ngakunya perawan, ngakunya jejaka, lalu terbukti tidak perawan atau tidak jejaka, maka pihak yang tidak bersalah itu sangat mungkin bisa punya hak menceraikan.
Tapi ada alasan-alasan lain seperti tidak cocok. Kalau tidak cocok boleh cerai, seadanya pasangan boleh cerai. Sudah berapa orang yang cocok, saudara? Mungkin 99% tidak cocok. Atau cinta pada perempuan lain, lebih-lebih lagi tentu tidak bisa. Tidak bisa punya anak, tetap bukan alasan. Sering dipukul. Yang sering dipukul ini KDRT ini sering ditanyakan pada saya. Tetap tidak boleh cerai. Bisa dia pindah atau balik ke rumah orang tuanya kalau dipukuli. Atau kalau memang terus, ya laporkan polisi. Tapi untuk menjadikan semua ini alasan cerai, tidak boleh. Jadi satu-satunya alasan cerai tetap perzinahan. Apakah itu sebelum atau sesudah pernikahan. Sama seperti kawin campur. Maka perceraian itu merupakan suatu dosa yang kalaupun sudah disesali, akibatnya mungkin akan mengikuti kita seumur hidup kita. Karena itu jangan sembarangan bercerai. Sedang ngomong, lu, Pak Budi sendiri kok cerai? Ingat ya, saya tidak menceraikan. Saya diceraikan. Dan hanya orang idiot yang tidak bisa membedakan mencerai dan dicerai. Memang di dalam Facebook banyak bajingan yang selalu kalau sudah debat sama saya kalah, lalu ad hominem, nyerang sayanya, dan nyerang cerainya. Cara yang luar biasa licik, kalau debat, nyerang orangnya. Itu urusan mereka dengan Tuhan nanti. Ya. Tapi saya tidak pernah mencerai atau menyetujui perceraian saya. Ya, perceraian saya. Tidak pernah setuju pun, tidak pernah. Saya tidak pernah tanda tangan, saya setuju, tidak pernah. Dia yang menggugat di pengadilan. Pengadilan negeri memutuskan cerai. Saya naik banding cuma 1 kali untuk membuktikan, menunjukkan kepada semua orang bahwa perceraian ini bukan dari sudut saya. Bukan saya yang berinisiatif. Saya naik banding. Dicerai? Tidak, naik banding. Tapi setelah pengadilan tinggi juga memutuskan cerai, cukup bagi saya. Saya tidak naik kasasi lagi, gila apa? Bayar cukup mahal. Dan waktu itu tidak punya duit. Jadi, perceraian memang dosa. Dan akibatnya mungkin akan mengikuti kita seumur hidup kita. Tapi ya, saya beberapa kali tanya kepada orang yang cerai, tidak cocok atau apapun lalu cerai. Saya tanya, enak mana dulu waktu masih kawin sama dia tidak cocok itu, dengan sekarang waktu sudah cerai. Oh ya, enak sekarang. Mungkin benar, mungkin. Karena hidup dengan orang, dengan siapa memang tidak cocok. Itu rumah tangga jadi kayak neraka. Sampai waktu itu kalau saya pelayanan, saya bisa pulang malam sekali, karena setelah pelayanan selesai tetap kongko-kongko, omong-omong, karena malas pulang itu. Tapi tidak pernah, sekalipun saya tahu pernikahan kami itu tidak cocok, tidak pernah lalu saya ada omongan satu pun, ayo cerai. Tidak pernah ada omongan itu dari saya. Karena saya tahu bahwa tidak ada perzinahan, tidak boleh cerai. Kalau dia mengatakan saya perzinahan, ya dia cuma omong kosong dan fitnah. Nah, kalau karuan memang
Saya dari dulu tahu mamanya juara dunia fitnah, tapi saya baru tahu belakangan kalau anaknya juga lalu mengikuti jejak mamanya. Kalau saudara kita masuk dalam poin yang kedua, serangan atau kecaman terhadap dosa-dosa itu. Pertama, saudara, kawin campur adalah tindakan yang menajiskan perjanjian dengan Allah. Ayat 10, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Saudara, ada yang mengatakan bahwa kata Bapak dalam ayat 10 ini menunjuk pada Abraham. Tetapi dari Abraham juga keluar bangsa kafir seperti keturunan Ismail dan Esau. Kan itu kebanyakan penafsir menganggap kata Bapak di sini menunjuk pada Allah. Kalau ini benar, maka mestinya ditutur suruh huruf besar ini ya, yang di sini ya. Jadi ayat 10 ini menunjukkan Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Dengan siapa Allah sudah mengikat perjanjian. Sehingga kalau mereka kawin campur, mereka menajiskan perjanjian itu. Sekarang poin kedua. Kawin campur dianggap sebagai tindakan berkhianat dan merupakan perbuatan keji. Pikirkan ini baik-baik kalau saudara mau melakukan kawin campur. Dan pikirkan baik-baik kalau saudara hamba Tuhan yang mau memberkati pernikahan kawin campur ini. Pernikahan campur ini. Saya sudah katakan saudara orang terkutuk. Dosa ini dianggap tindakan berkhianat dan perbuatan keji dan saudara mau memberkati saudara terkutuk. Sekarang ayat 10b dan ayat 11. Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Jadi jangan berkata kawin campur tidak apa-apa, kan tidak rugikan siapa-siapa toh. Aku yang nanggung resikonya kok. Sok gagah berani, sok gagah perkasa. Perhatikan ya, firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah tindakan berkhianat dan merupakan perbuatan keji. Tidak ada orang lain dirugikan pun seandainya tidak ada. Tetap itu dosa yang dianggap sangat besar di hadapan Tuhan. Dan adalah omong kosong, tidak ada yang dirugikan. Itu suatu kesaksian yang merugikan gereja, kesaksian buruk. Sekarang poin ketiga, kawin campur adalah tindakan yang menajiskan tempat kudus. Saya bacakan ayat yang 11. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Kata bahasa Ibrani yang terjemahkan tempat kudus di sini mempunyai terjemahan maupun penafsiran yang berbeda-beda. Pertama, poin A, terjemahan yang berbeda-beda. NIV, NASB, dan RSV, the sanctuary, tempat kudus. Lalu King James, the holiness of the Lord, kekudusan Tuhan. Pulpit Commentary memberikan terjemahannya sendiri, that which is holy unto the Lord. Sesuatu atau itu ya, itu yang adalah kudus bagi Tuhan. Saya kira lebih baik saya ganti ya. Kalau bisa diterjemahkan hurufiah, saya lebih senang menerjemahkan hurufiah. Jadi ini yang tadi tidak hurufiah, sekalipun tidak terlalu beda. Sekarang poin B, saudara. Penafsiran yang berbeda-beda. Poin A, poin pertama ya, ada yang menafsirkan bahwa kawin campur adalah tindakan yang menajiskan bait Allah. Mengapa bisa demikian? Mungkin karena istri-istri kafir itu lalu masuk ke dalam bait Allah. Padahal mereka tidak percaya kepada Yahweh. Nah, poin kedua,
Ada juga yang menafsirkan bahwa ini adalah tindakan yang menafsirkan hukum Tuhan yang kudus. Karena dalam hukum Tuhan, kawin campur itu dilarang. Yang ketiga, ada juga yang menafsirkan bahwa kawin campur ini menajiskan perjanjian dengan Allah. Tapi arti ini overlap dengan ayat 10b. Baca sendiri ayatnya ya. Sekarang yang keempat, ada juga yang menafsirkan bahwa kawin campur menajiskan kekudusan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Dan saudara, saya condong pada penafsiran yang terakhir ini. Penafsiran yang keempat. Kawin campur menajiskan kekudusan bangsa Israel. Dan karena itu dikatakan menajiskan tempat kudus dan sebagainya. Tapi tempat kudus ini terjemahnya juga beda-beda ya. Kan saudara, kita masuk dalam poin yang keempat. Ketidaksetiaan dalam pernikahan. Apakah itu diwujudkan dengan kawin lagi atau poligami, atau dengan menceraikan istri lama, merupakan suatu penghinaan kepada Tuhan, yang adalah saksi pernikahan. Orang Kristen menikah di hadapan Tuhan. Ada pemberkatan pernikahan. Memang ada saksi orang, tapi juga ada saksi Tuhan sendiri. Mari kita baca ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Ingat ya, setiap pernikahan itu Tuhan menjadi saksi. Ayat 14 menyebutkan Tuhan sebagai saksi pernikahan, dan Amsal 2 ayat 17 mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian Allah. Mari kita lihat. Amsal 2:17, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Jadi saya tidak peduli hukum negara mengizinkan poligami atau mengizinkan perceraian. Dan negara ini mengizinkannya. Memang kalau catatan sipil tidak bisa poligami. Tapi kalau bagi orang Muslim, maka poligami itu diizinkan. Ya, yang aneh bagi saya, kalau orang perempuan itu mau masuk Islam, menjadi Muslim, dia seharusnya tahu bahwa hukum dalam Islam mengizinkan poligami. Memang ada yang mengatakan harus ada syaratnya, bisa berlaku adil dan sebagainya. Kalaupun bisa berlaku adil, sangat banyak istri yang marah karena suaminya poligami. Loh, kenapa dia jadi Islam kalau dia tidak mau menerima hukum yang memang ada dalam Islam? Itu aneh bagi saya. Ya. Jadi saudara, hukum negara mengizinkan poligami khususnya untuk Muslim ya. Dan juga mengizinkan perceraian, ini berlaku untuk semua. Waktu saya digugat cerai itu memang dikatakan bahwa pokoknya ada salah satu pihak yang mutlak tidak mau melanjutkan pernikahan, maka hakimnya pasti menceraikan. Ya, kecuali yang tidak mau cerai nikah ya lalu sok hakimnya, itu saya tidak tahu ya. Tapi pokoknya secara prinsip seperti itu. Kalau ada satu pihak yang mutlak tidak mau terus menikah, maka hakimnya pasti memutuskan cerai. Tetapi Allah adalah saksi pernikahan itu. Yang adalah saksi pernikahan itu. Dia melarang baik poligami maupun perceraian, kecuali kalau terjadi perzinahan, maka baru perceraian diizinkan dan kawin lagi diizinkan. Kalau saudara bercerai bukan karena terjadinya perzinahan, saudara menghina Allah yang adalah saksi pernikahan itu. Jangan macam-macam dengan cerai ya. Poin kelima, ayat 15a, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Saudara, ini adalah ayat yang sangat sukar terjemahannya. Ada macam-macam terjemahan dan macam-macam arti. Poin A,
terjemahan dari King James, dan bukankah ia membuat satu? Ia membuat satu. Tetapi ia mempunyai sisa roh. Calvin menganggap bahwa ini menunjuk pada kitab Kejadian. Pada waktu Allah membuat perempuan, membuat Hawa ya. Ia hanya membuat satu perempuan untuk Adam. Padahal ia masih mempunyai sisa roh. Artinya, sebetulnya dia bisa membuat lebih dari satu perempuan. Dia bisa buat 4. Kalau memang dia setuju dengan Islam gitu ya. Bahwa dia hanya membuat satu, padahal dia bisa membuat lebih. Menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki Adam mempunyai lebih dari satu istri atau poligami. Poliandri juga sama saja, tentu saja. Jadi ini arti pertama dan penafsiran pertama. Lalu sekarang kita masuk poin B. NIV menerjemahkan, bukankah Tuhan telah membuat mereka satu? Dalam daging dan roh mereka adalah kepunyaannya. Sekarang NASB, tak seorang pun yang mempunyai sisa roh telah berbuat demikian. Lain lagi itu yang artinya ya. Ada penafsir yang menerjemahkan, tak seorang pun yang masih mempunyai sisa akal. Jadi roh itu diartikan sebagai akal untuk membedakan yang benar dan yang salah telah berbuat demikian. Saya menerima terjemahan dan arti yang pertama, jadi dari King James dan penafsiran yang Calvin berikan. Jadi saudara, poligami itu sudah jelas dilarang dari fakta bahwa Allah cuma menjadikan satu laki dan satu perempuan. Itu sudah satu fakta yang melarang poligami. Lalu dalam Kejadian 2:24, keduanya menjadi satu daging. Tidak ada ketiganya, keempatnya, kelimanya menjadi satu daging, tidak ada. Keduanya menjadi satu daging. Supaya lebih jelas, saudara, kita lihat Kejadian ini ya. Kejadian 2:18 ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya mau tahu ini di dalam terjemahan Inggris ya. Kejadian 2:18. Ini bentuk jamak atau bentuk tunggal? Unhelp, ya, a helper. Berarti ini pasti help ya. Ini pasti bentuk tunggal. A helper, a helper, a helper semua, a helper, a unhelper. Tak usah dilihatlah bahasa aslinya. Tapi jelas bahwa itu bentuk tunggal. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membentuk tanah dan sebagainya, harus disuruh manusia itu berikan nama dan sebagainya. Manusia itu memberi nama pada segala ternak, berburung dan sebagainya, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kita lagi lihat dalam bahasa Inggrisnya ayat 20. Penolong, laki-laki unhelp, helper sama seperti tadi ya. Jadi itu mestinya bentuk tunggal. Ada satu lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Bukan 2, bukan 3, bukan 4 dan sebagainya. Lalu dibawanya kepada manusia itu.
bukan juga seorang laki-laki, sehingga ini mestinya juga pernikahan laki dengan laki dan pernikahan perempuan dengan perempuan itu pasti ditentang oleh ayat ini secara implisit, ya. Lalu berkatalah manusia itu inilah dia tulang dari tulangku, daging dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Belum ada rasa-rasa yang tidak menyenangkan, ya. Rasa malu, rasa gelisah, rasa apa, baru ada setelah ada dosa, baru ada perasaan-perasaan yang tidak karu-karuan. Tapi jelas, saudara, bahwa Allah ciptakan satu laki dan satu perempuan, ya. Dan itu sudah jelas tidak memungkinkan poligami, tidak memungkinkan juga laki kawin dengan laki ataupun perempuan kawin dengan perempuan. Dari persetan dengan LGBT dan semua pernikahan homoseks dan sebagainya, itu bagi saya suatu kegilaan dari manusia. Sekarang poin B, NIV, bukankah Tuhan telah membuat mereka satu? Dalam daging dan roh mereka adalah kepunyaannya. Oke, sudah ya. Sekarang kita masuk poin ke-6. Poin ke-6 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ayat 16 tadi ada dua kecaman atau serangan. Pertama, Allah membenci perceraian. Ya. Sebab aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel. Sekarang poin B, ayat 16b ini juga adalah ayat sukar yang mempunyai bermacam-macam terjemahan. Saya bacakan lagi sekali terjemahan dari LAI. Juga orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan. Pertama, NIV menerjemahkan, dan aku membenci orang yang menutupi dirinya dengan kekerasan dan juga dengan pakaian atau jubahnya. Menurut saya ini terjemahan yang salah. Entah dari mana munculnya kata-kata as well as, ya, dan juga. Ya. As well as ini muncul dari mana saya tidak tahu. Ya. Dan juga. Ya, ini di sini. Semua sebetulnya tidak ada dalam bahasa aslinya. Lalu King James, karena orang menutupi kekerasan dengan pakaiannya. Ini diterima oleh Calvin, yang lalu mengatakan bahwa garment, jubah atau pakaian menunjuk kepada istri. Dan dia nafsirkan seperti ini, dia punya dasar ayatnya. Rut pasal 39 dan Yeskiel 16 ayat yang ke-8 kita akan bacakan. Rut 3 ayat 9, bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut. Ini yang Rut menyusup ke tempat puas tidur tuh ya. Jawabnya, aku Rut hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Terjemahan Indonesia ini sayapmu. Tidak ada satupun yang menerjemahkan seperti itu di sini. King James menerjemahkan thy skirt, rokmu. King James, your skirt, rokmu. NIV, your garment, pakaian atau jubahmu. NIV, your covering, penutupmu. Lalu Yeskiel 16 ayat 8, maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu dengan sumpah dan sebagainya. Jadi saudara, maksudnya orang-orang itu mempertahankan, tidak menceraikan istri tua, biarpun mereka punya istri muda. Istri tua dipertahankan untuk menutupi dosa kawin campur tersebut. Sebetulnya gimana menutupi dosa kawin campurnya saya tidak terlalu ngerti.
Apakah istri mudanya disembunyikan setiap kali keluarnya dengan istri tua? Kalau gitu kan istri mudanya ngamuk. Dan juga jadi rupa-rupanya ada orang-orang yang telah kawin campur lalu menceraikan istri tua mereka. Dan ini dikecam dalam ayat 16a. Tetapi ada juga mereka yang sekalipun kawin campur tapi tetap mempertahankan istri tua mereka untuk menutupi kesalahan mereka. Dan ini dikecam dalam ayat 16b. Sekarang poin yang ketiga, NASB. Dan ia yang menutupi pakaian atau jubahnya dengan kesalahan. Arti dan menutupi pakaian atau jubah seseorang dengan kekerasan. Secara di sini garment atau pakaian atau jubah itu ya diartikan sebagai kehidupan. Dari ayat-ayat seperti ini sederetan ya. Yesaya 61 ayat 10, Zakaria 3 ayat 4, Matius 22 11 sampai 13, Efesus 4 22 sampai 24, Kolose 3 9 10, Yudas 23, Wahyu 3 ayat 4, Wahyu 7 14, dan Wahyu 19 ayat 8. Kita bisa melihat bahwa kitab suci memang sering menggunakan gambaran pakaian untuk menunjuk pada kehidupan. Mari kita lihat. Yesaya 61 ayat 10, aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Zakaria 3:4 yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Semua ayat-ayat ini pakaian atau jubah itu menunjuk pada kehidupan. Matius 22 ayat 11-13, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu pada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bahkan pesta. Efesus 4, 22-24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pemikiranmu. Dan mengenakan manusia baru. Tanggalkan, dikenakan kan memang implisit tapi digambarkan seperti pakaian itu ya, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kolose 3 ayat 9-10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui dan sebagainya. Laki-laki tanggalkan dan dikenakan itu seperti pakaian. Yudas 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tapi tunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa kehidupan mereka. Nah, Wahyu 3:4, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Banyak yang mencemarkan, tapi mereka tidak. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Wahyu 7:14, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka, dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Yang dicuci masa jubah betul-betul, tentu kehidupan berdosa mereka, ya, jadi putih karena darah Kristus. Wahyu 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Bagian yang saya catat tipis ini diprokontrakan asli tidaknya. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi saudara, pakaian kotor menunjuk pada hidup yang berdosa, sedangkan pakaian putih bersih
menunjuk pada kehidupan yang sudah disucikan atau dikuduskan. Jadi, kawin campur dan cerai dianggap sebagai sesuatu yang mengotori kehidupan. Saya condong pada arti yang ketiga ini. Ya, ada beberapa arti kan. Saya condong pada arti yang ketiga. Karena tempat depan yang ketiga, hukuman atas dosa-dosa ini. Pertama, doa tidak dipedulikan. Ayat 13, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintian, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Kita bahas poin-poinnya. Poin A, ayat 13a. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. NIV menerjemahkan hal lain yang kamu lakukan. Selain kawin cerai itu ya. Ayat 13b dan poin B ya. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintian, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ada mengatakan bahwa tangisan di sini adalah tangisan dari istri-istri yang diperlakukan secara kejam oleh suami-suami mereka. Tapi penafsiran ini sama sekali tidak cocok dengan konteksnya bagi saya. Saya lebih setuju dengan penafsiran yang lain yang mengatakan bahwa ayat 13b ini menunjuk pada doa dari suami-suami itu yang sekalipun doanya disertai dengan tangisan, tapi tetap tidak dipedulikan oleh Tuhan. Mereka berdoa dengan menangis, tapi mereka tidak bertobat dari dosa mereka, dan karena itu doa mereka tetap tidak dipedulikan. Bandingkan Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan di antara kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bandingkan juga dengan 1 Petrus 3 ayat 7 yang menunjukkan bahwa sikap yang tidak benar dari suami terhadap istri bisa menyebabkan doa yang laki ini terhalang. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Berarti kalau mereka hidupnya tidak beres, tidak bijaksana, tidak mengasihi dan sebagainya, maka doanya bisa terhalang. Dia boleh doa sambil nangis, ada masalah dia doakan, dia nangis, tapi tetap Tuhannya tidak gubris doanya. Yang kedua, Tuhan akan melenyapkan mereka semua. Kita baca ayat 12. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Kalaupun ia membawa persembahan pada Tuhan semesta alam. Kita lagi-lagi pecah ya. Poin A ayat 12a. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Ini laki-laki adalah ayat sukar yang mempunyai banyak terjemahan. NIV, untuk orang yang melakukan hal ini, siapapun adanya dia, kiranya Tuhan melenyapkannya. King James, Tuhan akan melenyapkan orang yang melakukan hal ini, guru dan murid. Beda sama sekali, saudara. Mungkin dari manuskrip yang berbeda atau gimana, saya tidak ngerti. Lalu NASB, bagi orang yang melakukan hal ini, kiranya Tuhan melenyapkannya dari kemah Yakub. Setiap orang yang terjaga dan menjawab. Beda semua. Artinya pun bermacam-macam. Pertama, Tuhan akan membasmi semua tanpa pandang bulu. Ini seperti dalam NIV. Kedua, Tuhan akan membasmi baik anak yang masih bayi maupun anak yang sudah bisa bicara. Ketiga, Tuhan akan membasmi orang yang mengajak untuk berbuat dosa maupun orang yang mau diajak untuk berbuat dosa. Saya paling condong pada arti yang ketiga ini.
Karena poin B ayat 12b, sekalipun ia membawa persembahan. Ini bisa diartikan, pertama, menunjuk pada orang yang berdosa itu dia membawa persembahan tapi toh ditolak. Kedua, menunjuk pada imam yang membawa persembahan, imam juga harus dilenyapkan. Saudara, ayat 12 jelas menunjukkan bahwa sekalipun yang berbuat dosa itu banyak orang, semuanya akan dihukum. Dalam dunia kita sering melihat bahwa suatu contoh kesalahan, kita sering melihat bahwa suatu dosa atau kesalahan itu seringkali tidak dihukum kalau pelakunya banyak. Misalnya bonek itu ya. Oke, yang nggak ngerti bonek itu supporter sepak bola yang brengsek-brengsek itu. Mereka suka rusak mobil orang dan macam-macam hal yang lain. Tapi karena pelakunya banyak, polisinya tidak berani apa-apa atau biarkan saja atau bagaimana. Ini contoh yang dulu, nggak tahu sekarang masih ada seperti ini atau enggak ya. Anak-anak yang lulus SMA itu beramai-ramai naik sepeda motor tanpa helm. Bajunya dicoret-coret. Enggak tahu kebiasaan apa, yang kebiasaan gila seperti itu ya. Baju dicoret-coret, baju itu juga beli. Kenapa mesti coret-coret? Karena naik sepeda motor, lalu ngebut, lalu apa saja lah. Lalu ini yang supporter sepak bola. Ini bukan cuma di Indonesia saja, saudara ya. Di mana-mana banyak sekali merampok, merusak mobil maupun toko, melakukan kebiadaban terhadap para gadis, tidak ditindak sebagaimana mestinya. Seandainya pelakunya satu ditangkap, pelakunya banyak dibiarkan. Tapi saudara, Allah tidak pernah demikian. Ingat itu baik-baik. Jangan pernah berpikir, aku berbuat ini, tahu aku kalau dosa, tapi banyak kok yang seperti itu kok. Satu berbuat dosa, Allah hukum. Seluruh dunia berbuat dosa, Allah hukum seluruh dunia. Dan hanya tidak karena penebusan Kristus. Jadi kalau Allah ini tidak peduli ya, berapa banyak yang berbuat dosa, dia akan hukum. Contohnya peristiwa banjir Nuh, banjir universal, di mana Allah membasmi seluruh dunia yang berdosa dan hanya menyelamatkan 8 orang. Juga peristiwa Sodom dan Gomora, di mana Allah membasmi Sodom dan Gomora dan 2 kota lain dan hanya menyelamatkan Lot dan kedua anaknya. Jadi jangan merasa aman dalam dosa hanya karena banyak orang melakukan dosa itu. Dosa-dosa yang dilakukan banyak orang ini banyak ya. Misalnya nyogok, memberikan bribe atau suap ya. Ngerpek atau nyontek. Banyak. Dalam ujian itu kadang-kadang diatur. Kamu duduk sini, kamu duduk sini, kamu kasih tahu ini, kamu kasih tahu ini. Kristen tidak boleh mau diatur seperti itu. Berdusta. Sangat banyak orang berdusta, mencuri pajak, dan sebagainya. Jadi kalau banyak orang melakukan, Tuhan tetap hukum. Ya, dalam berkecualian orangnya percaya Kristus, tentu semua akan dihapuskan. Tapi seperti tadi dikatakan, akibat dosanya tetap bisa ada. Hukuman dosa tidak bisa ada bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Tapi akibat dosa, hajaran Tuhan itu sangat bisa. Karena poin keempat, pertobatan terhadap dosa-dosa ini. Kalau seseorang sudah terlanjur kawin campur, haruskah ia menceraikan pasangannya itu? Tidak. Dasarnya adalah ini 1 Korintus 7 ayat 16. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan. Perintahkan pada seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya.
kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Bagian ini seringkali digunakan oleh orang-orang yang mau menikahkan orang beda agama. Ini kasusnya bukan pernikahan beda agama, saudara. Ini kasusnya adalah dua orang kafir menikah. Nah, dalam perjalanan pernikahan itu, salah satu bertobat. Maka orang itu menjadi seorang saudara, ya, Kristen kan. Tapi istrinya tetap tidak bertobat, dia tidak beriman. Tapi perempuan tetap mau bersama-sama dengan dia, jangan saudara menceraikan dia. Jadi sama-sama kafir, satu bertobat, selama ini mau tetap hidup bersama, ini tidak boleh menceraikan. Tidak boleh karena agama yang baru, hidup baru, istri baru. Itu kurang ajar. Saya lanjutkan ayat 13. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, sama dengan tadi ya, dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Hati-hati ya, istilah dikuduskan itu artinya bukan hidupnya lalu dijadikan suci karena istrinya beriman. Tidak ada yang seperti itu. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Juga tidak berarti anak-anaknya diselamatkan, tidak. Kudus itu berbeda dengan atau terpisah dari, itu arti terutama dari kata kudus sebetulnya. Jadi kalau suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya, gara-gara ada satu orang Kristen di dalam keluarga, keluarga ini dibedakan oleh Tuhan dari keluarga-keluarga yang lain yang kafir total. Karena ada satu ini yang Kristen, apakah yang suami, apakah yang suami atau yang istri, tidak jadi soal. Satu saja, maka dibedakan, termasuk anak-anaknya dibedakan. Karena adanya satu orang Kristen di sana. Karena ayat 15, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Ini ada yang menjadikan ini juga alasan cerai yang lain. Ya. Jadi kita jadi Kristen, dia tidak mau. Aku dulu kawin sama kafir kok. Kamu sekarang jadi Kristen, agamanya dari lain sama sekarang sama aku. Dia tidak mau, dia tinggalkan. Ada yang mengatakan ini boleh, memang cerai. Yang di sini ya sudah itu mau tinggalkan boleh. Dan ada yang mengatakan dia boleh kawin lagi. Ada. Kalau saya tidak salah itu bahkan masuk dalam Westminster Confession of Faith, kalau saya tidak salah. Saya lanjutkan, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jadi jangan cerai sebaiknya, sekalipun ada tadi ya sama-sama kafir ya, satu bertobat. Jangan diapa-apakan, kalau bisa jangan cerai, karena yang tidak beriman ini nanti mestinya tugasnya menginjili, mendoakan, memberikan kesaksian yang baik supaya yang tidak beriman ini bertobat. Nah kalau cerai kan malah tidak bisa. Saya berikan catatan Isra pasal 10 itu disuruh ceraikan. Itu adalah suatu perkecualian karena mungkin jumlah mereka yang sangat sedikit pulang dari pembuangan. Nah, istri asingnya disuruh ceraikan. Kalau tidak nanti ini Yahudi jadi bangsa blasteran. Dan kalau jadi bangsa blasteran maka nubuat bahwa Mesias itu harus lahir dari bangsa Yahudi itu menjadi tidak bisa dikenapi. Maka dalam kasus itu suatu perkecualian disuruh menceraikan. Jadi tidak boleh menceraikan supaya bisa nginjili sebetulnya ya.
Nah, tapi bagaimanapun dia harus mengakui pada Tuhan bahwa tindakannya itu berdosa dan dia harus minta ampun kepada Tuhan. Kadang orang kafir, orang Kristen menikah dengan kafir. Kalaupun yang kafir ini akhirnya jadi Kristen dalam perjalanan pernikahan, tindakan itu tetap dosa dan harus diakui dan disesali dengan sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan mengubahkan ini menjadi Kristen. Itu anugerahnya dia, itu kasih karunia dia. Dia bisa memang membuat suatu dosa menjadi suatu kebaikan. Tapi itu yang berjasa dia bukan orang ini. Tidak ada ayat yang berkata pergilah kawinilah orang-orang lain dan jadikanlah mereka muridku. Tidak ada. Jadikan murid, tapi tidak ada pergilah kawinilah yang kafir-kafir. Tidak ada. Langsung jadikan murid. Saudara, dia akan diampuni, saudara ya, kalau dia minta ampun. Tapi tetap saja penderitaan sebagai akibat dosanya bisa mengikuti dia seumur hidupnya. Ya, dalam kasus istrinya atau pokoknya yang kafir itu tidak bertobat seterusnya. Itu sangat bisa. Orang yang mempunyai lebih dari satu istri juga harus mengakui itu kepada Tuhan sebagai dosa. Lalu dia harus menceraikan semua istri-istrinya kecuali istri pertama. Nah, kok boleh cerai? Karena saudara, pernikahan pertama saja yang sah. Yang kedua dan seterusnya ini perzinahan semua. Kalau bertobat dia perzinahan mesti dibuang, berarti harus diceraikan. Tapi dia harus tetap memberikan nafkah kepada istri-istri yang dicerai itu dan untuk anak-anaknya. Menceraikan istri kedua dan seterusnya ini diharuskan karena pernikahan yang kedua dan seterusnya sebetulnya bukan pernikahan tapi perzinahan. Nah, sekarang orang yang sudah terlanjur bercerai bukan karena zina dia bercerai. Salah kan, dosa kan ya. Harus hidup sendirian atau tidak kawin lagi kecuali dia mau rujuk dengan pasangannya. 1 Korintus 11, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Tapi kalau dia sudah bercerai, lalu terlanjur kawin lagi, apa yang harus dilakukan? Ini bukan tidak terjadi perzinahan, diceraikan. Lalu kawin lagi sudah. Haruskah dia menceraikan sini? Lalu kembali ke istri pertama, kawin lagi. Justru tidak boleh dia menceraikan istri kedua. Lalu kembali ke istri pertama. Dan ini ada ayat yang eksplisit melarang hal itu. Perhatikan ya. Ulangan 24, 1-4. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, perhatikan ya, pergi yang dicerai ya, tapi sudah menjadi istri orang lain. Kalau belum masih bisa balik, tapi kalau sudah tidak bisa. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, ya, dia kawin lagi, lalu yang suami kedua juga tidak senang, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati. Nah, jadi ini pertama dicerai ya. Lalu ini kawin lagi. Yang ini menceraikan atau yang ini mati, ini tetap tidak boleh balik. Ini ya, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sudah kawin dengan orang lain dianggap sudah dicemari. Tidak boleh balik lagi. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Ya.
Jadi ini yang saya kira perlu digarisbawahi ya. Biar dia tetap bersatu hanya dengan istri yang kedua. Tapi dia tetap harus mengaku dosa dengan di hadapan Tuhan. Kalau itu enak, pura-pura tidak tahu. Ya bisa, Tuhannya tahu, saudara, pura-pura tidak tahu, saudara. Ya, jadi perceraian itu sudah dosa. Kalau pura-pura tidak tahu kawin lagi, tidak bisa seperti itu ya. Manusia bisa saudara bohongi, Tuhannya tidak bisa. Jangan menganggap ini enak karena status yang demikian, apalagi di kalangan orang Kristen, adalah jelek ataupun negatif. Daripada saudara harus menghadapi atau mengalami konsekuensi seperti itu, janganlah melakukan kawin campur ataupun perceraian. Juga kalau saudara tahu ada orang yang mau melakukan kawin campur atau perceraian, kecuali kalau perceraian karena zina ya, nasihatilah supaya tidak melakukannya karena konsekuensinya bisa mengikuti seumur hidup. Jadi hati-hati dengan dosa-dosa seperti ini yang penderitaannya bisa membuat saudara menderita seumur hidup. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar sebagian firman Tuhan. Satu hal yang sering kali dilakukan orang, baik perceraian, kawin campur, poligami, yang semuanya Engkau larang. Memang ada yang kawin campur dan berakhir bahagia karena pihak yang bukan Kristen akhirnya menjadi Kristen. Tapi tidak ada jaminan apapun bahwa itu akan terjadi. Dan itu bisa membuat penderitaan seumur hidup. Tolong kami selalu mengingat firman ini pada waktu kami mau melakukan dosa-dosa seperti itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.